Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kembali Yesus kuatku. Bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan dan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan firman-Mu itu selalu hidup, selalu baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami, setiap jemaat juga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tema besar kita di sepanjang minggu ini adalah tentang melayani. Bagaimana cara kita untuk melayani kepada Tuhan dan tentunya kepada sesama kita. Namun hari ini saya mengangkat satu judul buat renungan kita di hari ini, yaitu satu tim. Bagaimana kita bekerja dalam satu tim atau dalam satu kelompok di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersama kita akan melihat Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Sekali lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 kita akan baca bersama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Artinya, jangan kita hanya mementingkan kepentingan kita diri sendiri atau keegoan kita sendiri. Tetapi kita harus mementingkan kepentingan banyak orang. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus saling mendorong, kita harus saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, karena ketika kita melakukan semuanya itu dengan baik, kita percaya kita melakukan itu karena ada hal yang baik dalam kehidupan kita. Ada hal yang baik di dalam diri kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang firman Tuhan katakan bahwa melakukan pekerjaan yang baik. Melayani dalam satu tim adalah hal yang disukai oleh Allah. Artinya selain kita tidak bisa bekerja dengan sendiri, kita harus bekerja dengan tim untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Satu tim melayani Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, jauh hari sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam firman Tuhan ini, di dalam kebenaran ini. Kita di sini adalah sebagai anak Allah. Kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hidup di dalam Tuhan sama artinya dengan hidup kita tekun dan setia kepada Tuhan. Satu tim juga sama artinya dengan kawan sekerja Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, kita dikatakan sebagai kawan sekerja Allah. Artinya kita memiliki pekerjaan dan tugas masing-masing. Allah mempunyai tugasnya sendiri. Dan kita sebagai manusia, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Tetapi bagaimana cara kita melakukannya ini? Agar kita bisa bekerja bersama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa akhirnya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Karena kita hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Saudara, bicara soal satu tim sama halnya dengan bicara soal satu tubuh Kristus. Kita sebagai satu tubuh Kristus, kita mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ada kaki, dia mempunyai fungsi untuk berjalan, untuk melangkah. Ada tangan, dia mempunyai fungsi untuk mengerjakan sesuatu apa yang dia dapatkan. Tetapi itu tidak akan dapat berfungsi, bekerja dengan baik kalau tidak ada otak yang memikirkan atau memerintahkan untuk organ tubuh itu bisa bekerja dengan baik. Artinya butuh kerjasama yang baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sebagai tubuh Kristus, kita juga punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Satu hal yang harus kita perhatikan di dalam melayani sebagai satu tim, yaitu tentang tujuan akhir kita, tentang hasil apa yang akan kita dapatkan. Kita percaya ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita menginginkan hal yang baik. Kita menginginkan hasil yang baik. Untuk itulah banyak hal yang harus kita perhatikan. Baik hal kecil maupun hal besar harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Inilah yang dikatakan yang namanya kerjasama. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan semuanya itu dengan baik, dan kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya butuh yang namanya persiapan yang baik juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengerjakan semuanya dengan baik, kita percaya hasilnya itu akan baik dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja secara sendiri tanpa melibatkan Tuhan, kita pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi karena kita mau bekerja bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan satu kesimpulan dan saya ambil dari beberapa terjemahan di dalam Alkitab. Yang pertama dalam terjemahan BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, saudara perhatikan, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mengasihi sesama, satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus melihat siapa yang ada di sekitar kita. Kita harus memperhatikan sesama kita. Yang kedua, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, hendaklah kita semua berusaha mendorong satu sama lain untuk terus berbuat kasih dan melakukan hal-hal baik. Untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal baik. Sama dengan terjemahan yang sebelumnya. Kita dituntut untuk mengerjakan semuanya itu berdasarkan kasih. Dan karena ada hal yang baik dalam kehidupan kita. Yang terakhir, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena itu marilah kita saling menolong, bersikap ramah satu sama lain dan melakukan hal-hal yang baik. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah orang yang baik. Ketika kita mempunyai hati yang baik, kita juga akan memperhatikan sesama kita. Ketika kita memperhatikan sesama kita, kita akan bisa untuk bekerja secara bersama. Kita akan bisa untuk bekerja dalam satu tim. Tentunya semua kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan di hari ini bisa memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami bisa bekerja bersama, untuk kami bisa bekerja dalam satu tim, melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan semua yang kami lakukan itu
Kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun Tuhan yang menjadi masalah pergumulan kehidupan mereka, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang mengadakan setiap apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.